teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan Indonesia pada saat sekarang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Selvana Lumbangal dengan MPM 2201010126 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan itu merupakan pengubahan sikap dan tata laku seseorang, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam diri maupun masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menjadi penyokong kemajuan suatu bangsa. Bagaimana kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan Indonesia? Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini? Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk pendidikan menengah dan dasar. Yang kedua, terdapat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter positif, memberikan faktor akademis, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini. Beberapa sistem pendidikan yang sudah diterapkan pada saat ini antara lain yang pertama yaitu sistem pendidikan terbuka. Yang dimaksud sistem pendidikan terbuka yaitu untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerja sama dengan teman sekelas. Kemudian, peserta didik bisa memilih materi, tempat, waktu, dan cara belajar secara aktif dan mandiri. Yang kedua yaitu sistem edukasi beragam. Yang dimaksud di sini adalah sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakni formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Yang dimaksud adalah pendidikan ini harus diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan peduli. Yang keempat yaitu sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu juga, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tidak terlalu singkat ataupun tidak terlalu lama. Peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan yang kelima yaitu sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menyempurnakan dan merevisi kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Selalu menyimbangkan pendidikan zaman, perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar dan memperbaiki sarana dan prasarana. Kelebihan sistem pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu biaya pendidikan yang terjangkau. Yang dimaksud adalah peserta didik di negara ini tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Negara sudah menanggung biaya tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN yang dialokasikan untuk pendidikan adalah sebanyak 20%. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun biaya operasional sekolah atau dana BOS yang tidak membolehkan sekolah menagih iuran dari wali peserta didik.
Jika memang dana yang diberikan pemerintah untuk sekolah masih kurang, hanya komite sekolah yang berhak meminta kekurangan biaya pada wali murid. Yang kedua yaitu sistem transparan. Dalam pendidikan Indonesia sekarang, sekolah dijalankan secara transparan. Hal ini, wali murid dapat menguasai proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman. Dahulu, kurikulum hanya disusun oleh para ahli. Namun, sejak adanya kurikulum 2013, guru sebagai praktis juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan mengambil bakat para peserta didik. Dan yang keempat yaitu pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Pemerintah di masa ini sedang mengelakkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Tidak ada lagi daerah terpencil. Pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi tiap sekolah. Belum lagi adanya sistem zonasi, baru-baru ini membuat semua sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Ada lagi yang dijuluki sekolah favorit. Dengan sistem pendidikan ini pula, seluruh peserta didik yang mendaftar bisa menuntut ilmu dekat dengan domisili mereka. Kelemahan atau kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Yang kedua yaitu tenaga pendidik yang belum merata. Yang dimaksud di sini adalah bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah yang masih tertinggal kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu kurikulum masih bersifat teoretis. Sejak awal, kurikulum Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill atau hard skill. Nah, sekian pembahasan seputar kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Keunggulan yang sudah ada sebaiknya dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Begitu pula dengan kekurangan dari sistem pendidikan, ada baiknya untuk diperbaiki dan segera mencari solusi yang terbaik. Terima kasih.